Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Fata, CPNS Penyuluh Agama Islam KUA Rengas Dengklok, peserta Latsar Angkatan ke-53 gelombang ke-19. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ada pada modul 3 agenda 1 dan juga tata tempat kegiatan resmi. Yang pertama yaitu adalah esensi bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang dari segi fisik, mental, dan juga sosial untuk menghadapi situasi kerja yang beragam, maka dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan juga sadar, serta dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Yang kedua yaitu adalah 5 nilai bela negara. Yang pertama dari 5 nilai bela negara adalah cinta tanah air. Nilai ini adalah mengenal dan mencintai wilayah nasional, menjaga nama baik bangsa, dan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kita wajib memiliki kesadaran untuk disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Maka bentuk kesetiaan ini adalah memahami, mengamalkan, dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup sehari-hari serta menolak ideologi atau paham yang bertentangan dengannya. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta demi kepentingan umum dan kemajuan bangsa, serta siap siaga membela negara dari berbagai ancaman. Yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Kita harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima, serta memiliki kecerdasan emosional dan spiritual sebagai modal awal dalam membela negara. Yang ketiga yaitu kemampuan awal bela negara. Ada 4 kemampuan awal bela negara. Yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani, maka kesiapsiagaan ini adalah untuk melaksanakan tugas fisik secara lebih baik dan efisien. Yang kedua adalah kesiapsiagaan mental, dan kesiapan mental ini adalah memahami kondisi mental dan menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan, didukung kemampuan berpikir yang sehat dan juga pengendalian diri. Yang ketiga yaitu kita harus memiliki etika atau etiket dan juga moral. Maka etika dan etiket dalam keprotokolan seperti kerapihan diri, berpakaian atau grooming. Etiket duduk berdiri, berjalan, berkenalan, berjabat tangan, berbicara, dan dalam jamuan dalam acara-acara resmi. Yang keempat yaitu pastinya adalah menjunjung kearifan lokal. Maka hasil pemikiran dan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungan dengan lingkungan alam, manusia, dan budaya sekitarnya. Maka saya akan mengambil tentang etika dan etiket dalam implementasinya yang terkerucutkan dalam sebuah tema yaitu penerapan tata tempat atau presidensi. Maka penerapan tata tempat ini kita bisa sebut sebagai pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas. Karena prinsip utamanya adalah selalu menekankan seseorang yang jabatan atau kedudukannya yang lebih tinggi. Nah, yang pertama, dalam pengaturan tata tempat didasarkan pada kedudukannya di mana orang yang berhak mendapat tempat paling utama adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi diikuti pejabat berikutnya. Kemudian, jika berjajar yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, itu dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Kemudian yang terakhir adalah ada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat satu, tempat paling tengah. Kemudian yang kedua tempat sebelah kanan luar atau rumusnya
posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri setelah kita mengetahui bagaimana menempatkan kursi bagi pimpinan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam resum pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.